Karena itu adalah dua assassin. Gak ada yang bisa gerak. Dan iya itu. Mikir gila. Nggak, tapi Itu mikir gila loh namanya. Itu mikir gila loh tapi namanya. gue untuk kali ini gue gak setuju sama lo, Be. Kenapa? Gue itu bukan pemikiran gila, itu pemikiran realistis. Realistis. Gue suka banget. Oh. Karena beberapa kali gue juga gak percaya dan gue Oh jadi lu suka sama gue bukan sama dia? Oke. Oh my god, gak mungkin karena Gak nama dia mungkin gue dong. gak cuma suka tapi juga sayang. Tapi kali ini kita lihat EVOS Legends. Oh, ini dia hero-hero kesayangan EVOS Legends. Ibarat Popolen Kupa Hayabusa Link melawan Beginner Alpha dengan Pakito, Harley, Farsha, Wan dan Kufra. Oke, Yap. tapi kali ini Pak Pulung, are you Oke, ready? I'm ready, bos. KB, are you ready? Always ready. Bigger Troopers, are you ready? EVOS fans, are you ready? Ready. Yang di sini mana tepuk tangannya? Oh. Karena kita sebentar lagi bakal masuk ke game yang kedua, The Land of Dawn Grand Final MPL Season 7, The Next Level. Next level. Kali ini juga langsung menuju ke Land of Dawn di game yang kedua. Setelah kehilangan game yang pertama, dengan kehadiran Link sepertinya Versik ingin mengamuk dan meroar di Land of Dawn. Oke, dan bukan hanya itu aja, Ripo kali ini akan kembali menjadi petinju dan bahkan Ultimate! Udah Oh lama my banget God. kita nggak melihat ya anti-match menggunakan Hayabusa kembali. Oh my god, ini bener-bener gue gak nyangka anti-match kembali lagi menggunakan salah satu hero overpowernya. Dulu 2 hero overpower untuk dia. Yap. Hayabusa dan juga Dan Fanny. Fanny. Dan Clover di arah bottom lane harus menggunakan satu buff flicker. Dan kayaknya Clover agak sedikit Oh. kaget dengan tempo permainan dari offlanernya. Benar, biasanya seperti kita tahu gold laner lebih pasif mainnya, Yes. lebih clearing minion, tapi di EXP laner mereka akan bertemu dan saling baku hantam dari awal level pertama. Beda temponya Pak Pulung. Itu yang gue bilang, lo tuh nggak boleh ganti-ganti role. Karena apa? Karena mindset lo berada di arah gold lane dan mindset lo di arah offlaner itu beda jauh. Dan bahkan di offlaner itu mereka rata-rata lebih dependent dan bahkan Clover bakal cepat menjadi first blood di bottom lane dan betul banget. First blood didapatkan begitu saja dengan cukup mudah untuk seorang Bigetron Early Alpha. rotation yang bahkan bisa diamankan di bagian EXP laner ini bisa menjadi salah satu ancaman juga bagi teman-teman dari EVOS Legends karena setup turtle-nya akan dikuasai oleh Beginner Alpha. Namun balik lagi dengan kehadiran Link, lihat bagaimana rotasi yang bisa dimainkan oleh Versik, dia mengambil semua metode anti junglernya kembali, bahkan mendapatkan Masih satu mau lebih. momentum. Masih mau lebih, Versik. tapi ternyata di sana Versik mencoba ditangkap KYY. Masih ada satu buah Versik dengan satu Deviant Sword-nya. Ada anti-match, ada Matt, tapi Temple Soul Blade dibuka begitu saja. 4 pedangnya Versik seorang diri. Kali ini masih mau lebih dan Versik. masih ada satu Oh buah my Fistpoint. God. Versik, oh my god. Oh. Loncatan yang indah ternyata Versik Sugar Glider kali ini berhasil kabur dari jeratan tim Bigetron Alpha. Wow, permainan sangat luar biasa. Versik si anti kecengklak itu kakinya Pak ya. Lompatan yang sangat-sangat menakjubkan. Fin Voice-nya bisa menyelamatkan dia dari cengkraman Kufra ataupun Harley tadi. Bahkan itu menjadi batu loncatan yang sangat manis bagi teman-teman dari EVOS Legends karena mereka bisa dibilang unggul dari segi EXP dan level. Namun Turtle membuat hal itu kembali lagi milik Ripo Bigetron masih Alpha. mau lebih depan sana PNST di follow dan Terekater tumbang. Oh my god, permainan Bigetron Alpha sedikit ofensif banget untuk kali ini. Versik mencoba datang, ada satu bawah manipulation, Ripo yang dituju Temple Soul Blade, tampaknya ditumbangkan begitu saja Luminair. Kali ini El Profesor berhasil menumbangkan seorang Ripo yang mendominasi di arah bottom lane. Yap, itu dia KY. Bahkan tadi dengan Tyler Revenge-nya dia lompat ke bagian depan berusaha untuk memberikan initiate tambahan. Tapi nggak ada target yang berhasil dia dapatkan hingga permainan pun harus memisahkan mereka berdua kembali. Oke, anti-match masih coba sabar, farming sedikit demi sedikit. Dan gua jujur gua kaget banget dan gua nggak expect ada anti-match menggunakan Hayabusa. Langsung dengan satu buat Tyler Brand, ternyata ke arah yang salah. Fedastrike pun dibuka untuk cover saja. Dan bahkan Versiknya pun tak tersenggol oleh Fedastrike. Yap, itu dia. Bahkan tapi di bagian bawah kita lihat ya, ada 2 orang yang emang selalu nge-push ke arah baratnya, sementara di bagian atas anti-mate. Bisakah dia melepas dari cengkraman beberapa player juga? REKT perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Tapi lihat ada RKT di depan sana, tertangkap dengan satu buah trap. Matt yang dituju, udah gak ada sama Alten, langsung ada Cero ke dalam belakang. Matt bakal menjadi pilihan, execute dan makan. Satu point untuk tim EVOS Legends. Kayak menjadi pilihan kedua dan 2 orang hilang. 2 harus hilang, Temple Soul Blade berhasil jadi pilihan dan makan. Berhasil pun hilang, 3 hilang dan
junglernya menjadi pilihan. Ini bukan hal yang bagus, Profesor. Betul sekali, bahkan balik lagi Versik dengan nakalnya dia memang sangat berbeda ketika menggunakan Assassin dan juga Marksman. Mungkin kita bakal melihat Versik yang benar-benar diem, benar-benar pasif ketika menggunakan Marksman, tapi ketika menggunakan Assassin, lihat bagaimana dia memainkan metode di junglernya, dia ambil semua lahan milik seorang Brans. Tapi ternyata Clover terejam-ejam di arah bottom lane, sedikit kesulitan. Juga seorang Metal Gear begitu saja menjadi pilihan Shadow Cast. Oh, double stun. Tambahan. Berasa dari menjadi ngomongan trigger tidak bisa membunuh seorang Ray. Masih ada sang serigala berbulu domba. Berasa bakal jadi pilihan. Masih bisa selamat. Dan satu buah bouncing ball menumbangkan seorang RKT. Hampir aja Bransnya tumbang untuk kedua kalinya dalam waktu yang sangat dekat. Untungnya dia masih bisa pergi, tapi untuk kali ini Luminernya berhadapan langsung dengan sang petinju yang masih kehilangan ring. Siapapun yang ada di depannya pasti akan ditumbuk, tapi Anti-Mage memberikan Phantom Shuriken-nya sedikit saja. Quad Shadow mundur lagi ke bagian belakang. Hilang lagi kesempatan. Lihat jiggle dari El Profesor Luminer. Tadi kalau kena Counter itu beda cerita. Ada KYY di depan sana. Mengganggu pergerakan dengan satu buah Kufra. Ripo seberapa darah. Buat pada bisa dibuka. Menuju ke seorang KYY. Tergigit serigala berbulu domba. Dan bahkan tumbang begitu saja. RKT serigala berbulu domba berhasil mendapatkan poin tambahan. Dan sepertinya ini akan menjadi turtle yang cukup free. Yoi, turtle yang cukup free. Namun di bagian bawah kita lihat aja. Udah ada sedikit lagi outer turret yang bisa ditumbangkan. Namun Ripo udah datang. Terlihat juga ada Brans yang perlahan tapi pasti udah mendekat. Memang beda ya. Kalau permain dari gold laner sama offlaner itu Beda, kelihatan banget bedanya. Kayak sebenarnya dia bisa melakukan rotasi untuk nge-setup turtle, tapi dia milih push. Itu bener-bener gold laner banget. Gold laner banget, makanya habis kulihat itu kok loko. Di gold laner banget, tapi ternyata Luminer menjadi pilihan. Satu buah bouncing ball telah dikeluarkan. Tergigit oleh satu buah serigala berbulu domba. Masih ada tidak dapat tembak sampai ke arah belakang. Dapat satu buah poin tambahan. Versi sang bayi macan mengamuk di game yang kedua. Bahkan Bigetron Alpha berhasil sedikit kewalahan karena sepertinya ini seperti kata perkataan seorang Profesor KB. Apa itu? Terlalu mahal Harley di awal. Terlalu mahal Harley di awal. Iya, kecepatan banget. Makanya tadi aku kaget ketika melihat Harley kayak oke, mereka udah ketahuan banget dong gameplaynya bakal kayak gimana. Makanya gimana caranya EVOS Legends ngedinai rotasi yang memang cepat dari Harley dengan Space Escape dibalas dengan Link yang punya Finch Voice. Yap, ini dia petinju yang hilang ring. Namun untuk kali ini tidak ada samsak, tidak apa-apa. Yang penting ada dinosaurus yang bisa gua tampol-tampol. Federasi Rek dikeluarkan, udah ada Tyrant Revive juga walaupun gak sampai ke arah Reknya. Udah ada satu Dirty Magic yang masih bisa ditahan oleh RKT. Tapi kayaknya MATT masih mau lebih. Brans masih coba untuk farming terlebih dahulu. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini yang berada di posisi yang tidak cukup baik. Posisi yang tidak diunggulkan, yang bahkan kalau bisa gue lihat Bigetron Alpha gak farming dengan seksama. Yap, itu Leluasa dia. Nah lo Persiknya udah mulai hadir, langsung aja memberikan sebuah tusukannya. Tempest of Flame langsung dikeluarkan juga. Untungnya masih bisa kabur, misil expert tidak terkena. Tapi Persik masih ingin lebih, satu tertarik pun ditumbangkan. Oh lihat, kali ini Persik bakal terkena satu buah Retribution. Diambil begitu saja karena Persik yang gak ada Retribution. Gold buff dari bottom lane tidak membuat poin untuk seorang Brans. Menambahkan pundi-pundi goldnya. Rainbow bakal coba mundur, tapi ternyata yang tergigit serigala berbulu domba. Kayaknya digocek, masih ada RKT. Saran keluarkan, versi bersisa Rainbow. Rainbow ditunda tembakan kali ini dibalikin keadaannya. Ripo menang sama damage El Luminare. El Profesore masih bisa kabur di arah belakang. Wah. Pakai semuanya mendadak ya. Tapi backupan yang diberikan itu indah banget sih. Setidaknya ada sebuah saya tambahan yang diberikan agar pemain dari Bigetron Alpha nggak bisa terlalu semena-mena terhadap EVOS Legends. Itu kayak membiarkan Rek menjadi bait dan tiba-tiba dia mengincar dari belakangnya lagi. Itu kayak nggak bakal ada yang expect sih. Rainbow juga nggak bakal expect tiba-tiba ada real world manipulation yang itu adalah satu titik buta dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan satu lagi sih yang lebih cukup mengagetkan adalah di mana lihat kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba memaksakan dapat satu buah poin turtle dan diamankan karena Retribution cukup baik. Rainbow di belakang sana, Mat masih selamat. World Manipulation, Ripo yang 7. Ripo memberikan jiwa dan raga agar kawan-kawannya bisa pulang. Ripo kali ini tumbang dengan tidak sia-sia karena Bransnya masih berhasil dapat buff turtle. Rainbow juga selamat, tapi lihat Anti-Mage menjadi pilihan. Masih ada KYY dikejar begitu saja dan terselamatkan oleh seorang Anti-Mage. Tapi gak ditumbangi. Tapi jujur itu Anti-Mage harus respect dan pelan-pelan harus mungkin mikir ke arah tough boots kali ya. Karena magical damage yang terlalu tinggi dari teman-teman Bigetron Alpha mungkin akan menjadi salah satu ancaman. Apalagi kalau soalnya ada glowing one. Oke, sementara ini kita lihat Federasi di bagian belakang. Namun untuk One yang masih berusaha untuk mengejar ke bagian depan, crossbow of Tangnya udah langsung ditembakkan ke bagian bawah. Tapi Versik dari bagian belakang masuk perlahan. Ripo memberikan pukulannya tepat langsung ke arah rusuk bagian sebelah kiri. Dan Versik masih aman. Gila,
Itu Persik berani banget ya. Dia masih farming dulu loh. Dia masih ngambil orange buff dulu. Dia masih ngejungle di jungle-nya Bigetron Alpha. Ini bener-bener anak kecil bandel. Sang bayi macan bandel banget untuk kali ini. Ini pasti sering nih pas pulang kalau maghrib-maghrib tuh dipaksa pulang tuh. Pulang udah maghrib nih, udah malam. Sumpah gue yakin Persik kecilnya dijewerin terus. Tapi lihat Clover mencoba memakan seorang KYE. Menjadi pilihan. Arah tembok. Word manipulation. Follow up ke arah Wow. Bras gak bisa kabur. KYE tertinggal seorang diri. Dan lihat Tempo Soblet ke arah belakang. Menghindari Dirty Magic dan juga Bokerti. Sang bayi macan beratraksi. Miau. Miau. Miau, itu dia missile expert namun swallow pad dilemparkan. Weakness point udah mulai terbuka. Dicicil terlebih dahulu tapi belum mau mengeluarkan crossbow of tongue-nya. Tapi gua nggak apa ya, gua agak sedikit kasihan dengan adanya mid. Dia ini agak butuh space farming. Dan Yap. sedangkan Hayabusanya itu udah bener-bener fat banget. Tiba-tiba ada Happy Brand di birthday. sana, happy birthday. Bakal coba dijemput. Dan di Magic, pocket tricknya nggak ada. Dan Clover menahan semua damage dengan adanya healer yang berjatuhan. Itu lidahnya coba lihat tuh kemana-mana itu ya. Oleh. Kalau kecil ya nampol pakai lidah kagak kebas apa tuh ya ke dinosaurusnya. Udah gede aja nginjek langsung. Oke, tapi Blade of Despair sudah diamankan oleh seorang Hayabusa, tapi di tengah sana RKT seorang diri. Purify. Masih dihindarikan satu buah Purify. World Manipulation berbuka, Lipo menjadi pilihan. Dan di Magic dan juga Pocket Rivasi, tapi Praska Luminer. efektif sama sekali. Shadow Kill telah dikeluarkan, nggak ada kuat Shadow di arah belakang. Atau mendapatkan Tempo Soblet di follow up dengan baik. Versi gak mau lebih. Sang bayi macan sadar diri. Dia tidak cukup giginya untuk menggigit seorang Bigetron Alpha. Sejauh ini kita tidak melihat ya bagaimana nafsu anak muda yang tadi malam sangat-sangat membara. Belum ada Ripira anak muda tapi RKT berhasil ditumbangkan begitu saja. MATT kali ini berhasil mendapatkan poin. Ini adalah salah satu angin segar untuk seorang MATT yang dari tadi nggak bisa sama sekali farming. Nggak dapetin jungle atau apapun, Profesor. Dan ini perbedaannya ketika kita mengamankan Varsha dan juga Yves. Yves punya absorb damage ketika menggunakan Reward Manipulation. Sementara Varsha tidak memiliki hal tersebut. Makanya tadi ketika Deadly Magic-nya connect dari Brands tidak mendapatkan apapun yang menjadi keuntungan bagi teman-teman Bigetron Alpha. Malah kali ini dengan Lord yang hadir, bisa jadi ini bakal ada kerugian buat Bigetron Alpha. Karena mereka dari map aja udah ketinggalan jauh. 5 turret berbanding 0. Perbandingan item, lihat bagaimana Versik mengamankan item-itemnya bahkan menuju ke arah Berserker Fury. Yap, itu dia. Makin Satu tajam kritikalnya akan langsung ditanamkan nih Pak ya. Iya, Kita lihat aja. Dan ntar. anti-match juga cukup mengerikan sih. Dia Heptasis, dia Blood of Despair. Satu kali Shadow Kill, mungkin bayangannya akan menghilang begitu saja. Tapi bukan bayangan Hayabusa, melainkan bayangan targetnya. Tapi itu bukan bayangan Hayabusa, tapi karena bayangan masa lalu seharusnya Ya ampun, dilupakan. itu bukan bayangan Hayabusa Pak. Itu adalah bayangan dari orang yang telah membuatmu terluka. Oh my god. Bayangkan! Bayangkan Ketika kalian pulang dari MPL Arena. Yo! Tapi kali ini kita lihat, udah ada Kaya di depan sana. Oh. Versi mencoba untuk membantu, tapi PDS dikeluarkan. Masih ada perimeter, dan bisa diamankan. Braska berhasil dapetin satu, tapi bahkan gak ada purple buff Kaya seorang diri. Tyron Rex berhasil dapat satu, tapi ternyata Persik menghindari semua dari Magic dan juga Poker di tengah. Tempo Soblet, lagi-lagi sang macan sirkus, bayi macan melakukan sirkusnya di depan sana. KYY, ini digebukin satu kecamatan, digebukin satu kandang macan yang sangat-sangat haus akan sebuah cakaran. Rar. Bahkan lihat dari goldnya 10.000 gold dan anti-match menyusul dengan 7.000. Lihat juga bagaimana Brands berada di posisi ke-9 dari overall gold ini miliki di Land of Itu Dawn. masalahnya jauh banget. Brands gak gak punya dapet space. orange buff dari tadi. Brands gak dapetin space. Bahkan Rainbow yang terkaya dari teman-teman Bigetron Alpha. Karena clearing minion, B. Karena clearing minion dengan Yes, Feather Strike-nya. benar. Dan Kalau nggak ada- sementara dari Brandsnya dia hanya mendapatkan satu poin kill, Yep. 3 assist dan juga dari orange buffnya diambil terus Oke, sama Versi. udah mulai tergigit dengan satu buah serigala. Versi ke arah belakang, mati dituju Wow. pada seorang Brands. Masih ada Aegis. PDS yang dibuka. Versi menjadi pilihan. Dan dilepehkan KYY. Nggak boleh pulang, maunya dilepehin dan fokus menuju ke arah belakang. Lordnya bandel, Lordnya nggak ada permisi. Bukan mukulin taret, tapi malah ke belakang. Lordnya kemana malah ngabuburit atau ngajakin orang sauron the road itu ya di bagian belakang. Sementara itu tarotnya pun berhasil diamankan. Oke, tapi ternyata para pemain di Bigetron Alpha kali ini kewalahan. Manipulasi telah dibuka di depan sana. Maka coba fokus menuju mendapatkan satu buah turret di arah mid. Karena clear minion di arah tengah. Di-cutting begitu saja. Supaya minionnya lancar jaya, nyam-nyam dan tentram. Itu dia nyaman dan tentram harusnya bukan nyam-nyam. Ya gua hitungin udah berapa kali tuh.
Oke, tapi Clover di depan sana coba membuka visionnya. KYY masih coba untuk mundur. PDS dikeluarkan, mengusir mundur para pemain dari tim EVOS Legends yang sudah mendekati pergerakan dari inhibitor Pak Pulung. Yap, itu dia. Sementara untuk Kupanya langsung aja menggigitin ke arah ke arah satu inhibitor turret. Udah ada Daily Magic tapi RKT masih bisa bertahan harusnya. Gak efektif. Kenapa? Karena Brans berada di peringkat 9 seperti kata Profesor. Tunggu Brans sabar sedikit, baru minimal dia bisa numbangin at least 1 poin. Dan permasalahannya adalah memang Brans ini menggunakan Harley yang sebenarnya snowballingnya harus dari awal banget. Untuk bisa owning dan ahead terhadap seorang Ling. Kali ini Lingnya malah lebih unggul. Dan kita tahu sendiri Ling adalah tipikal hero split pusher di late game. Makanya di sini Versik bakal jadi PR banget buat teman-teman Background Alpha. Apalagi dia udah punya Immortality. Satu lagi sih Profesor. Harley itu adalah hero damage di early game. Tapi kalau misalnya di early-nya dia nggak maksimal seperti kata Profesor, dia nggak ngasih sebuah pressure ke arah lane EVOS Legends, itu bakal bisa berbeda dan kayaknya tertangkap. Tapi kali ini masih ada satu buat trap. Versik, farmingan orang diambil mulu. Versik. Halaman rumah orang itu adik. Hei, bisa sampai sana dia. Versik ini benar-benar kita lihat Rainbow menjadi pilihan. Dibuka dengan Deviant Sword. Manipulasi mencoba dijemput tapi ternyata itu baiting saja. Emat di depan sana, dibalas dengan PDS Strike, dibukul mundur ke arah belakang. Tempest Soblet dan bahkan kericuan ini buat Versik dia tinggalkan begitu saja. Sang bayi macan memanggil keributan yang menurut gue itu adalah unnecessary move. Ya, ini ada weakness point-nya terbuka tapi untuk One belum pada jarak untuk bisa mengeluarkan crossbow of tongue. Harusnya menghilang sudah crossbow of tongue-nya sekarang. Versik ini layaknya teman kita yang datang tiba-tiba ke rumah, minta makan, habis itu minjem motor. Buset dah. Bahaya lagi sama minjem duit, Pak. Sama satu lagi bahaya minjem pulsa. Tapi kali ini lihat Clover dengan DP sangat cukup panjang dari Bici dan juga Pocket harusnya menumbang ke Clover tapi ternyata tidak. Masih ada satu buah welcome di arah belakang sana. Versik tertinggal kayak jadi pilihan. Satu terakhir dan bahkan Versik yang still survive in the right there. Versik dia masih bisa bertahan dan One-nya kali ini pun menjadi korban. Shadow kill-nya masuk sampai ke arah base turret. Tapi sempat minion di arah top lane menuju ke arah base-nya. Lagi dan lagi dua player dari tim Bigetron Alpha sudah hilang. Lumayan bencana. Karena masih bisa di-defend karena masih ada satu buah PDS Strike. Lumayan bencana. Ada lumayan bencana sekarang ya. Oh enggak, dia belum bencana banget. Karena masih ada high ground defense. Yang udah gue bilang, karena masih ada PDS Strike jadi masih lumayan bencana. Kalau udah ini bencana, itu udah repot. Bener Pak ya. Hehe, Detonas welcome-nya gagal untuk memberikan sebuah lelepan ataupun menelan satu player. Missile expertnya berhasil mengambil ke arah satu player tapi gagal untuk dilanjutkan. Ya, bahkan ini benar-benar didominasi banget sama teman-teman dari EVOS Legends. Perbandingan dari goldnya sampai dengan 10.000 di ke-16 dan ada announcement Lord yang dihadirkan untuk EVOS Legends. Lord kedua di menit ke-16. Super Minion akan berjalan menuju ke arah mid lane. Bottom turret inhibitor mungkin akan jadi sebuah target bagi EVOS Legends. Yes. Dan satu lagi kali ini Bigetron Alpha. Mereka butuh defensif seperti di game sebelumnya. Bigetron Alpha juga di game sebelumnya berada di posisi yang gak baik. Tapi dengan kedisiplinan mereka, di mana mereka berhasil mendefense high ground mereka, itu adalah salah satu hal yang penting. Dan kalau dia ingin membawa game ini untuk mereka harus melakukan defensif seperti tadi Profesor dan juga Pak Pulung. Ya. Ini Dani, Lordnya perlahan udah lewat dari tengah. Santai terlebih dahulu, udah ada beberapa setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends, bottom, mid, dan juga top ya. Tapi ternyata Clover di garis depan, memberikan semua jiwa dan raga dan juga bodinya. Dan bahkan udah mulai masuk ke belakang Rainbow-nya Sakratul Maut. Masih bisa mundur, ultimate-nya harus hilang karena satu buah crossbow yang mendapatkan damage. Tapi sayang sekali di bawah sana, Versiknya masih bebas, masih ada Tempest Soblet. Udah mulai masuk, super minionnya udah dihilangin. Tapi masih ada satu wave lagi tambahan. Dan ini benar-benar defense yang strong banget dari Bigetron Alpha karena mereka punya dua high ground literally. Ada Varsha dengan PDS Strike. Dan jangan lupa kan One Marksman di late game. Ini adalah penyelamat karena dia memiliki damage overtime yang terlalu sakit. Jangan lupakan ada seorang Pakvito clear minion yang cukup cepat dan bahkan bisa membalikan keadaan. Hehehe, mulai udah dikeluarkan Lilies of Flower-nya. Mungkin ini akan menjadi sebuah informasi. Ada sepersekian detik, ada mungkin 10 detik untuk cooldown-nya saat ini. Tapi kali ini MATT nggak boleh terlalu offset seperti tadi. Karena lihat, tanpa ada Matt, ini bakal menjadi bencana untuk tim Bigetron Alpha. Yap, ini mereka tetap mau memaksakan keadaan sepertinya untuk bisa langsung menabrak ke arah base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha loh. Oke, Versik udah lihat di garis depan, coba dipaksa sama MATT, bakal mundur terlebih dahulu. Masih ada Immortality, Versik seperempat darah dan bahkan coba
dapetin satu health bar dulu. Dan lihat, flickernya berhasil dari KYY. 120 detik flicker kali ini udah diberikan informasi kepada para pemain tim EVOS Legends, Papulung. Ada informasi penting lagi yang telah didapatkan. Sebuah hal yang mungkin cukup nikmat untuk EVOS Legends kali ini. Federal Strike dikeluarkan, menghilangkan satu F minion, tapi Luminaire nangis di dalam rerumputan, keinjak paku kali di dalam. Dan tadi ada satu buah Maleficer yang diamankan begitu saja. Tapi lihat Detonas, welcome to my channel. Kali mengenakan satu orang KYY, nggak punya flicker lagi. Menjadi pilihan bulan-bulanan. Sedangkan Times menzoning up kawan-kawan Bigetron. Sang robot gak bisa membantu. KYY sudah mulai hilang. Menuju ke arah belakang. Rivo tertangkap, tergigit. Feder Restrek mengusir bunuh, dibalaskan dengan adanya satu buah Ward Manipulation. Dunia termanipulasi. Ward-wardnya hilang. Ini bencana. EVOS Legends langsung fokus ke arah Pesja. Sepak offline ke arah belakang. Dan dia gak peduli apapun yang terjadi. Mau menang. Shadow Kill bakal dikeluarkan oleh seorang Tibe. Best Talent-nya, coba lihat Best Talent-nya masih bisa bertahan sejauh ini. Ada Crow, oh my god, masih bisa ditahan sejauh ini. RKT hilang sudah, 1-1 skor sementara. Oh my god, ini bencana. Pressure dari awal tidak diberikan nafas.